Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak tenang kan? Ajak saya kompak jawab salam dia. Ayo gimana suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kan saya. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Ta'ala, sebelum kajian dimulai, dimohon bagi yang duduknya menjauh mendekat, yang mendekat merapat. Hadis Jibril tolong diamalkan. Yang sudah kita pelajari bagaimana adab seorang penuntut ilmu, itu duduknya mendekat. Sebagaimana malaikat Jibril itu mendekat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, agar nanti jamaah yang barusan datang itu mengira tidak penuh, agar bisa mengisi di shaf yang belakang. Kemudian yang kedua, dimohon kepada Bapak Ibu yang membawa anak-anak, dimohon untuk dikondisikan supaya tertib, tidak ramai dan tidak membuat gaduh. Juga bagi Bapak Ibu yang membawa makanan dan minuman, termasuk juga bagi anak-anak yang membawa makanan dan minuman, dimohon untuk tidak makan dan minum di dalam masjid untuk menjaga kebersihan dan kerapihan masjid. Insya Allah di samping atau di belakang, kalau mau makan atau minum disediakan tempat. Hadirin Bapak Ibu dan saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya Allah hari ini kita kedatangan Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri LCMA. Beliau adalah alumni Universitas Islam Madinah S1, S2 dan S3-nya, di mana beliau saat ini menjadi rektor Sekolah Tinggi Dirosah Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Sekaligus beliau pembina komunitas pengusaha muslim. Insya Allah kita semuanya tidak asing lagi dengan beliau. Insya Allah tema yang akan disampaikan oleh beliau adalah berdosa tetapi tidak merasa. Dan tidak lupa pula kami sampaikan bahwa nanti di akhir kajian itu ada kuis. Ada 3 kuis, ini ada 3 hadiah, ini adalah madu. Hanya apalagi ini musim penghujan, ini sangat cocok ya diminum untuk bapak, ibu dan juga anak-anaknya. Mungkin itu mukadimah sekilas yang bisa kami sampaikan. Untuk mempersingkat waktu kepada beliau, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Tema yang menyatukan kita di pagi ini adalah tema introspeksi diri. Karena kita semua hari ini merasa tidak berdosa. Hari ini kita merasa tidak banyak dosanya. Yang merasa berdosa pun merasa dirinya tidak banyak berdosa. Yang merasa berdosa pun mengira bahwa dosanya kecil. Merasa bahwa dirinya punya tiket masuk surga. Ini masalah. Saya ingin menyontohkan bahwa merasa tidak salah, merasa tidak berdosa ini sejatinya biang rusaknya bukan hanya negara dalam rumah tangga. Suami pulang ke rumah merasa tidak punya dosa, merasa dirinya tidak punya salah kepada keluarganya. Istrinya pun demikian, merasa dirinya tidak punya salah kepada suaminya. Sehingga ketika istri melakukan kesalahan, suami dengan pede, percaya diri menyudutkan, menyalahkan istri bahwa itu 100% kesalahan dan dosa istri. Sebaliknya pun demikian. Ketika suami berbuat salah, maka di mata istri kesalahan itu 100% dosa suami. Kenapa demikian? Karena kita semua merasa tidak punya salah. Kita merasa tidak berbuat dosa. Agar lebih mudah difahami, saya ingin contohkan dalam kehidupan rumah tangga. Ketika suami disuguhi pagi-pagi tadi secangkir kopi, teh, disuguhi makanan pagi sarapan, suami diam. Oh ya, dimakan. Selesai. Merasa tidak bersalah. Saya sudah makan, yang disuguhkan baik. Betul. Kemana ucapan terima kasihnya? Bukankah ketika istri menyuguhkan makan itu sebuah kebaikan? Melayani. Ya, itu kan kewajiban kata suami. Makanya sudah, jalankan kewajiban, jangan menunggu ucapan terima kasih. Coba bapak ibu sedikit keluar, di depan rumah mungkin ada warung. Depan rumah ada warung, disuguhi teh, disuguhi makanan, bayar, masih berkata terima kasih. Ketika di rumah tidak dilakukan itu, Pak. Kenapa? Itu kan kewajiban istri memang masak dan menyuguhkan. Bukankah hal yang sama terjadi pada warung? Itu kewajiban penjual warung. Karena saya makan sini bayar. Kenapa saya berterima kasih? Itulah namanya husnus suhbah. Itulah namanya yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah keluargamu dengan cara-cara yang baik. Adapun yang tadi dikatakan itu kan tugas dia. Saya sudah bekerja cari nafkah, uang belanja, gajian saya kasihkan, keuntungan dagang saya serahkan, selesai. Itu namanya adil. Kewajiban dibalas dengan kewajiban. Sedangkan
syariat dalam kehidupan rumah tangga bukan sekedar adil, tapi dengan cara yang baik, bil ma'ruf. Contoh konkret dalam hal ini, bagaimana rumah tangga itu bisa harmonis, bisa damai. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala menggambarkan bagaimana seharusnya masing-masing dari suami dan istri dalam berinteraksi dalam rumah tangga. Suatu hari beliau kedapatan oleh murid-muridnya berdandan rapi dengan wewangian dan bahkan pakai syal. Ketemu muridnya itu pakai syal, Pak. Seakan-akan dia mau kondangan resmi gitu kan. Padahal ini bukan kondangan seperti saya datang ke Probolinggo dari Jember, bukan. Ini murid harian dia diajar setiap hari. Beliau keluar itu pakai syal, sehingga ini penampilan mengherankan muridnya. Ketika melihat pandangan wajah, pandangan mata muridnya, ada sesuatu yang ditanyakan, Ibnu Abbas langsung sadar bahwa mereka melihat sesuatu yang baru. Mereka ingin tahu apa alasannya Ibnu Abbas pakai syal. Beliau mengatakan, ini baru saja tadi sebelum keluar rumah dipakaikan oleh istriku yang pakaikan. Beliau menghargai ketika istrinya ingin suaminya tampil dengan sebuah penampilan, dihargai. Di depan muridnya dia kenakan. Kemudian beliau memberikan penjelasan. Kenapa beliau bersikap seperti itu? Karena Allah subhanahu wa ta'ala, inni sami'tullah azza wa jalla, aku dengar, aku membaca Allah berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirijali 'alaina darajah. Karena aku mendengar Allah berfirman, mereka istri-istrimu walahun. Itu bahasa Arabnya adalah mereka punya hak. Istrimu itu punya hak atas kalian wahai para suami. Mithlul ladzi 'alaina bil ma'ruf, sebanding dengan kewajiban mereka. Hak mereka sebanding dengan kewajiban mereka. Namun tidak cukup dengan walahunna mithlul ladzi 'alaihin. Allah memberikan embel-embel penjelasan bil ma'ruf. Semua itu ditunaikan dengan cara-cara yang baik. Kalau ke warung saja kita makan, tidak saya bayar, saya makan, itu baik, adil. Sudah tidak ada tindak kriminal di situ, Pak. Tidak ada celah untuk dikatakan ini konsumen nakal. Dia makan, dia bayar. Tapi semua orang sadar ketika makan di warung mengatakan, ya walaupun kita bayar, tapi kan kita menghormati, kita menghargai. Makanannya enak, disuguhkan, dilayani dengan santun, kita merasa berterima kasih. Andai pemilik warung, hak Anda adalah sepiring nasi, secangkir kopi, sudah saya berikan, datang, tidak disuguhi, silahkan, tidak, taruh, tinggal pergi. Kira-kira baik atau tidak? Ketika antum ke warung, yang punya warung masak, sudah masakannya enak, kita pesan satu porsi makanan, diam dia, tidak memberi respon apapun, ya taruh pergi, tanpa berkata silahkan dimakan. Tidak ada, taruh di meja begitu saja, seperti yang dilakukan oleh istri-istri kita di rumah. Paling dikatakan, Pak, makanannya sudah siap. Ya, istri memang sudah menjalankan kewajibannya, tapi bukan dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara yang baik. Ketika istri hanya berkata, itu makanannya sudah siap di meja, sambil istrinya pergi ke tempat lain. Sedangkan penjaga warung dengan tutur katanya yang santun mengatakan, silakan Pak kopinya, kalau kurang gula masih ada, silahkan tambahannya. Ada yang perlu lagi Pak? Ada perlu nambah apa lagi Pak? Ada layanan yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa menunaikan kewajiban suami istri
Bukan sekedar yang penting haknya tertunaikan, haknya sampai, tapi Allah berikan tambahan catatan bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Dan kemudian kata Ibnu Abbas, Allah berfirman, walirrijali 'alaihinna darajah. Dan kaum pria, kaum suami punya satu level, menghutangkan satu level, punya hak, punya kelebihan dibanding wanita. Makanya Ibnu Abbas kemudian menafsirkan ini dalam satu penjelasan, wala urid an astansif. Aku tidak ingin menuntut seluruh hak, agar istriku sadar bahwa istriku senantiasa berhutang budi. Istriku selalu berhutang budi kepada suami karena suaminya selangkah lebih maju dalam menunaikan kebaikan, dalam melayani, dalam menunaikan haknya dia tunaikan seutuhnya. Tapi suami ketika menuntut haknya, beliau sengaja melupakan, mengabaikan sebagian haknya, agar istri senantiasa tersandera dengan kebaikan suami. Orang Arab dulu berkata, ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Hendaknya engkau berbuat baik kepada orang lain, karena perbuatan baik itu akan menyandera hati orang. Dalam rumah tangga kita selalu berpikir, saya sudah menjalankan kewajiban. Lupa bahwa kewajiban itu harus dijalankan dengan cara yang baik. Maka rumah tangga kita gersang hari ini. Kenapa? Karena kita sejatinya sudah melakukan satu dosa yang tidak kita sadari. Kita memperlakukan istri kita, memperlakukan suami kita lebih buruk dibanding perlakuan kepada karyawan, kepada pedagang, kepada konsumen. Sehingga hubungan kita dengan penjaga warung, dengan pemilik warung seringkali lebih harmonis dibanding dengan keluarga kita. Walaupun kecewa dengan masakannya, tidak ngomel, cuma besok tidak lagi beli, cukup. Tapi ketika istri layanannya kurang baik, masakannya keasinan, ngomelnya bisa seumur hidup, diungkit-ungkit. Demikian pula istri, ketika istri berbelanja dari warung kemahalan, dia hanya berkata selesai, besok tidak belanja lagi di warung tersebut. Tidak ngomel, Pak, tidak diungkit. Tapi suami berbuat satu kesalahan, diungkitnya seumur hidup. Rasulullah bersabda, in ahsanta ilaihinna dahron, kalau engkau berbuat baik ke istrimu sepanjang masa, tsumma ra'at minka ma takrah, kemudian istrimu melihat sesuatu yang dia benci, kekurangan suaminya, apa katanya? Dengan mudah istri mengatakan, suami itu mbok pengertian sedikit aja. Astagfirullah. Mbok pengertian sedikit aja. Selama ini tidak pernah pengertian, tidak pernah berbuat baik, tidak pernah peduli, tidak pernah apa? Membantu. Itu bahasa menggambarkan tentang apa yang ada dalam hatinya. Adalah dosa-dosa yang sering kita lakukan setiap hari, tapi tidak kita sadari. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan kepercayaan kepada kaum suami untuk memimpin istrinya. Istrimu bukan budakmu, istrimu bukan milikmu. Dia adalah hamba Allah yang selevel dengan suami, satu tingkat dengan suami. Tetapi ketika perlakuan kita kepada mereka lebih buruk dibanding perlakuan kita kepada klien, kepada konsumen, kepada supplier, atau yang sering diistilahkan bosku. Seringkali kita lebih bisa santun, lebih bisa bertutur kata lembut, lebih bisa sabar dengan segala kekurangan bosku atau pelangganku, maka itu adalah sebuah dosa.
yang tidak kita ingat, tidak kita sadari. Padahal sabar dengan kekurangan suami atau istri, mengapresiasi jasa baik pelayanan suami atau istri, itu pahalanya lebih besar dibanding kita mengapresiasi perbuatan orang. Sabar terhadap kekurangannya orang lain. Rasulullah bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Uang 1 dinar yang kau belanjakan untuk jihad di jalan Allah SWT. Dinarun anfaqtahu fi raqabah. 1 dinar yang kau belanjakan untuk memerdekakan budak. Dinarun anfaqtahu fil miskin. Dinar yang kau belanjakan untuk menafkahi, menyantuni orang-orang miskin. Dinar anfaqtahu fi ahlik. Dan 1 dinar yang kau belanjakan untuk keluargamu. A'dhamuha ajran. Yang paling besar pahalanya bukan yang fisabilillah, bukan yang untuk memerdekakan budak, bukan yang untuk menafkahi, menyantuni orang miskin, tapi yang paling besar pahalanya adalah yang kau belanjakan untuk keluargamu. Itu kalau kita ingin melihat dari sisi pahala. Kalau kita ingin melihat dari sisi dosa, Rasulullah bersabda, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yakut. Cukup sebagai dosa yang akan menjerumuskan, membinasakan kamu di dunia, di akhirat, adalah tatkala engkau telah menelantarkan orang yang wajib engkau nafkahi. Siapa mereka? Keluargamu, istrimu adalah yang pertama, anak istrimu. Istri pun demikian. Orang yang paling layak dan paling berhak untuk dilayani, diapresiasi jasanya adalah suami. Bukan klien, bukan pelanggan, bukan tetangga, bukan teman medsosnya. Yang paling wajib dilayani, paling wajib dituruti siapa? Suaminya. Karena itu Rasulullah bersabda, dari sisi pahala beliau bersabda, idza sholatil mar'atu khamsaha, kalau wanita sudah sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan senantiasa puasa bulan Ramadan, wa ata'at zaujaha, qila laha yaumal qiyamah udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti. Sholat 5 waktu terus menerus, puasa Ramadan terus menerus, dan taat patuh kepada suaminya. Kata Allah, kelak dari kiamat, pilihlah dari pintu surga mana yang kau mau masuk. Luar biasa. Dari sisi dosa, maka dosa wanita kepada suaminya adalah termasuk dosa yang paling banyak menjerumuskan wanita ke dalam neraka. Uritun nar, kata Nabi. Aku diberi kesempatan melihat penghuni neraka. Melihat neraka. Fa idza aktsaru ahliha minan nisa. Ternyata penghuni neraka terbanyak adalah wanita. Kenapa? Karena mereka yakfurna, la aqulu yakfurna billah. Karena wanita punya budaya kufur. Bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kebaikan suaminya. Kufur itu artinya tidak mengakui. Kufur itu artinya lupa, melupakan. Itu namanya kufur. Menutupi kebaikan suaminya. Yakfurnal ashir. Mereka paling mudah melupakan kebaikan suami. Coba kalau punya teman di medsos, teman ngasih hadiah sekali saja, 2 kali saja, traktir sekali 2 kali, diingat-ingat, sungkan kepada mbak ini, ukhti ini, ibu itu. Kenapa? Orangnya baik sekali. Waktu saya tidak punya uang dihutangi, tidak ditagih-tagih. Ketika mau dibayar nanti aja om, tidak apa-apa. Kalau suami setiap hari nafkahi, tidak pernah nagih, dikembalikan
tidak diingat kebaikannya. Menjadi sajian paling lezat untuk dibicarakan ketika ibu-ibu kumpul. Inilah kebiasaan yang sudah mendarah daging di tengah kita. Dosa tapi tidak kita sadari. Di antara dosa yang sering terjadi di dalam rumah tangga kita, ketika kita di dalam berumah tangga melihat anak kita berbuat dosa, anak kita mengabaikan sholat, menunda-nunda sholat, kita biasa saja, adem ayem. Tapi ketika anak kita belum berangkat sekolah, mau telat sekolah Pak, sudah hampir jam 7, nah cepat berangkat, kamu telat nanti. Tapi ketika azan dikumandangkan, Bapak Ibu tidak pernah resek, tidak pernah ribut. Nah, sudah hampir iqamat, kamu telat nanti. Bapak Ibu tidak ribut, tidak merasa terancam anaknya ketika iqamat akan segera dikumandangkan. Tapi sekolah, loh Ustaz, sekolah kan untuk masa depan anak. Maka ucapan yang sama juga berlaku pada sholat. Memang sholat untuk apa? Untuk masa depan anak juga Pak. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Kita hari ini mengira anak kalau tidak sekolah, anak kalau pendidikannya terlambat, anak kalau pendidikannya tidak cerdas, bagaimana masa depannya nanti? Ini kan sebagai bentuk tanggung jawab orang tua kepada anak, menyiapkan masa depan anak. Betul. Tapi tidakkah Bapak dan Ibu pernah membaca, pernah mendengar Allah SWT berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan ahlak, keluargamu, untuk apa? Untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan sabar. Sabar dalam mengajarkan, mendidik, memerintahkan keluargamu untuk mendirikan salat. La nas'aluka rizqan, kata Allah. Ingat, aku tidak pernah minta kalian mengumpulkan upeti, harta, kekayaan. Tidak. Yang terjadi sebaliknya, nahnu narzukuka wal aqibatu littaqwa. Yang terjadi sebaliknya, kamilah yang memberi kalian rezeki. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan bahwa salah satu kunci rezeki adalah rajin menunaikan sholat. Rajin menunaikan sholat. Sikap menduakan sholat, yang itu merupakan rukun agama kita. Inilah kebiasaan yang sering terjadi di tengah kita. Kita mengira bahwa pendidikan, sekolah, ilmu pengetahuan itu merupakan kunci sukses masa depan yang tidak boleh disepelekan. Saya tidak dalam konteks kalau gitu anaknya tidak usah sekolah, bukan. Tapi memprioritaskan sekolah dibanding sholat, memprioritaskan anak mengerjakan PR, anak mempersiapkan untuk ujian sekolah dibanding sholat. Ini adalah dosa yang seringkali tidak kita sadari. Kita berbicara sebagai orang yang beriman, kita berbicara sebagai hamba Allah. Kita harus sadar bahwa hak Allah adalah hak yang terbesar. Dan pintu Allah adalah satu-satunya pintu yang senantiasa terbuka untuk kita. Dan seluruh rezeki, keberhasilan, kebaikan yang kita dapat itu hanya datang dari Allah, bukan dari guru, bukan dari ilmu pengetahuan. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apapun yang ada pada dirimu itu engkau dapat bukan karena engkau cerdas, bukan kau punya pengalaman, bukan karena kau punya jaringan, bukan karena engkau ulet. Seutuhnya nikmat yang kau miliki itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Tapi hari ini kita seakan-akan ingin menjadikan anak kita seperti Qarun.
Tanpa sadar kita sedang mendidik generasi-generasi penerus Qarun. Qarun ketika ditegur oleh Nabi Musa agar menunaikan zakat, membelanjakan hartanya di jalan Allah, apa alasannya? Qarun dengan enteng mengatakan, innama utitu ala ilmin indi. Ini suksesku ini, kekayaanku ini aku dapat karena aku pandai. Aku punya pengalaman, aku punya relasi, aku punya ini dan punya itu. Lupa bahwa itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Ini dosa-dosa orang-orang tua yang seringkali diabaikan, tidak disadari, menduakan sholat. Padahal kunci sukses terbesar itu adalah dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita telah menegakkan agama Allah dalam diri kita, kita mengagungkan agama Allah, syiar-syiar Allah dalam diri kita. Kalau kita senantiasa hadir di depan pintu Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada yang namanya susah dalam hidup. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang bertawakal kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah pasti akan menyiapkan pintu keluar, solusi dari setiap problem dalam kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan kirimkan kepadanya rezeki dari jalur yang dia tidak duga-duga. Bapak Ibu sekalian, kita hari ini terbelenggu dengan doktrin bahwa ini adalah era ilmu pengetahuan, ini adalah era teknologi, sains. Tidak kita pungkiri bahwa memang hari ini sains begitu luar biasa, teknologi begitu luar biasa, ilmu pengetahuan begitu luar biasa. Tetapi siapa yang membuka semua itu? Yang membuka ilmu pengetahuan, yang membuka sains, itu adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah tidak kehendaki, manusia hari ini tidak akan bisa menciptakan, tidak akan bisa mengetahui, tidak akan bisa menguasai berbagai macam sains yang ada pada hari ini. Kenapa kita tidak sadar bahwa kunci sukses hidup terbesar adalah dekatnya kita kepada Allah? Kenapa kita tidak mendidik, tidak memprioritaskan kedekatan anak kita dengan Allah? Kita seakan terperdaya bahwa anak kita harus cerdas, anak kita harus pandai menguasai ilmu pengetahuan, bahasa-bahasa global. Tapi kita lupa bahwa anak kita harus rajin sholat, anak kita harus pandai memahami, mengenal agama Allah Azza wa Jalla. Karena itulah kunci sukses. Ada orang yang sedikit kritis berkata, Ustaz, tapi bukankah Eropa yang mereka itu tidak kenal Allah, mereka itu tidak beragama, ateis bahkan, mereka bisa memiliki kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan. Sedangkan kita ini negara Islam paling bagusnya menjadi negara ketiga. Menjadi negara ketiga. Padahal kita beriman, padahal kita ngaji, di tengah kita banyak ulama, banyak kiai. Kenapa negara-negara Islam menjadi negara yang terbelakang? Ya, tidak salah, betul. Eropa menjadi maju tatkala mereka meninggalkan agama mereka yang salah. Ketika mereka berlepas diri dari belenggu agama-agama mereka yang menyimpang. Karena Eropa tidak beragama dengan Islam, sehingga doktrin-doktrin agama mereka, agama-agama itu doktrinnya menjadikan mereka terbelakang, bukan menjadikan mereka maju. Sedangkan Islam, umat Islam hari ini menjadi terbelakang, menjadi kalah, menjadi miskin, menjadi lemah, bukan karena belajar agama, tapi karena meninggalkan agamanya, tidak mau mempelajari agamanya.
Karena sejarah telah membuktikan ketika Islam difahami, dipelajari, diamalkan secara totalitas, dalam waktu yang singkat Islam berhasil menundukkan dunia. Tapi tatkala umat Islam mulai menoleh kepada budaya, ajaran, doktrin umat-umat lain, sehingga komitmen umat Islam terhadap agama Islam luntur. Amaliyah praktek umat Islam dengan syariat Islam tidak lagi totalitas, dicampur adukkan dengan ajaran, maka umat Islam mulai mundur selangkah demi selangkah, lemah. Itulah yang ditegaskan Nabi SAW, "Idza tabayatum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaihi dhullan la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum." Kalau kalian sudah terbiasa dengan jual beli inah. Jual beli inah itu jual beli rekayasa, kamuflase, riba. Waraditum bizar, dan kalian sibuk dengan pertanian, sibuk dengan peternakan. Akhirnya kalian melupakan jihad, perjuangan membela agama Allah. Jihad bukan hanya angkat senjata, tapi tidak lagi ada prioritas terhadap agama Islam. Tidak ada lagi ada spirit untuk memperjuangkan agama Islam. Apa yang terjadi? Sallallahu alaikum dhullan. Kalian pasti akan ditimpa kehinaan, kekalahan, kemunduran. Dan kekalahan serta kemunduran itu tidak akan hilang dari kita sampai kita betul-betul totalitas kembali kepada agama Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan muslimah, di antara dosa yang sering kita lakukan di tengah-tengah kita, bahwa kita lebih ingat manusia dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih ingat manusia, tangan-tangan manusia lebih kita ingat dibanding tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang santun hari ini adalah orang yang pandai mengucapkan terima kasih mas, terima kasih bapak, terima kasih om, bapak, ibu, atau saudara. Itu adalah menjadi orang yang paling santun, walaupun dia tidak pernah mengucapkan alhamdulillah, walaupun dia lupa bahwa kemudahan yang sampai kepadanya, nikmat yang ia dapat, itu adalah karunia dari Allah. Dia tidak pernah mengatakan alhamdulillah. Dia hanya rajin mengucapkan terima kasih. Itu dianggap sebagai orang yang paling santun. Padahal dia lupa bahwa yang memberi nikmat, yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk menggerakkan pintu hati bapak ibunya untuk membiayai, saudaranya untuk memberi, temannya untuk membantu. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Lupa untuk mengucapkan alhamdulillah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, akan aku tambahi nikmatku atas kalian. Wala in kafartum, kalau kalian kufur, inna azabi lasyadid. Hanya ada dua kondisi. Orang itu bersyukur, kalau tidak bersyukur berarti kufur. Hanya ada dua opsi dalam ayat ini. La in syakartum, kalau kalian bersyukur, la azidannakum, Allah akan lipat gandakan, Allah akan tambahin karunia-Nya, kenikmatannya. Tapi kalau tidak bersyukur berarti kalian telah terjatuh dalam kekufuran. Itu praktek kita sehari-hari. Kita lebih ingat tangan-tangan manusia dibanding tangan Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah telah menegaskan, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Suatu hari Nabi SAW mengalami kelaparan hebat. Abu Bakar, Omar yang kala itu juga mendampingi Nabi SAW dalam kondisi kelaparan, tidak ada yang bisa dimakan oleh mereka. Datanglah Abu Hurairah dalam kondisi kelaparan dengan harapan datang ke rumah Nabi akan dikasih makanan. Ternyata Nabi sedang bersama Abu Bakar, Umar dalam kondisi
kelaparan juga, tidak ada yang bisa dimakan. Akhirnya Nabi SAW mengajak mereka bertiga. Ketika Nabi mengetahui ketiga sahabatnya kelaparan hebat, mereka bertiga diajak ke rumahnya salah seorang Ansar. Ya. Kemudian oleh pemilik rumah, beliau dipotongkan seekor kambing, disuguhi kurma, dimasakkan roti dan makan. Setelah kenyang, mereka tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah. Tapi Nabi memberikan peringatan bahwa apa yang mereka makan itu bagian dari apa yang akan mereka pertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawaban dari Allah. La tus'alunna an hadza yaumal qiyamah. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan makanan yang kalian makan saat ini kelak dari kiamat. Karena itu masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan, bahwa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kelak dari kiamat kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang setiap nikmat yang kalian dapatkan. Tidak lupa untuk berterima kasih kepada tuan rumah, tetapi berterima kasih kepada tuan rumah itu bukan alasan untuk melupakan Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian, hari ini mata kita seringkali begitu tajam mengenali peran orang-orang di sekitar kita, sehingga kita kenang terus-menerus. Kita sebut, kita ceritakan kepada anak cucu kita bahwa bapak gini ini dulu dibantu, dipinjemi, dihutangi, itu diceritakan. Anak-anaknya dibawa bersilaturahmi kepada orang yang pernah membantu, menolong. Tapi ketika kita mengajak anak untuk sholat, lupa berkata, anak, sholatlah. Karena yang memberimu mata, yang memberimu telinga, yang memberimu pakaian itu adalah Allah. Kita lupa untuk berkata bahwa bapak bisa seperti ini juga karena Allah. Syukurilah. Kita sepatutnya meneladani bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan putranya Ismail di Mekah yang kala itu lembah tak bertuan, lembah tak berpenghuni. Nabi Ibrahim setelah berada di tempat yang jauh, tidak lagi terlihat oleh Hajar, beliau berdoa, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabbku, aku menempatkan dzurriyyati, keluargaku, anak keturunanku, biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tanamannya, di sisi Baitikal Muharram, di sisi apa? Ka'bah. Apa tujuannya? Mumpung di sini belum ada penghuni, biar anak cucuku babat alas ya Allah. Apakah demikian? Tidak. Nabi Ibrahim memberikan mengajukan permohonan kepada Allah. Liyuqimus sholata, ya Allah, agar anak keturunanku kelak menjadi anak yang rajin mendirikan sholat. Ini prioritas. Kemudian baru berbicara tentang kehidupan dunia. Faj'al afidatan nasi tahwi ilaihim. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, agar mereka anak keturunanku nanti rajin mendirikan sholat, maka dari itulah jadikan hati seluruh manusia condong kepada mereka. Sukses dunia itu sarana, bukan tujuan. Tujuannya adalah bagaimana anak keturunan kita itu rajin mendirikan sholat, beribadah kepada Allah. Itu sejalan dengan ayat yang sebelumnya saya bacakan. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk senantiasa sholat, karena kami tidak minta rezeki dari kalian. Yang terjadi sebaliknya, kami yang memberi rezeki kepada kalian.
Jika orang tua yang hari ini bermimpi sukses untuk anaknya, maka ketahuilah pintu sukses terbesar ada pada sholat. Pintu sukses terbesar, jaminan masa depan anak kita adalah tatkala mereka senantiasa rajin sholat. Bukan mereka pendidikannya tinggi, bukan mereka punya jaringan, bukan mereka punya modal, bukan mereka kita tinggali warisan yang banyak, bukan. Pintu sukses jaminan anak-anak kita adalah sholat. Selama mereka rajin sholat, percayalah Allah pasti menjamin kehidupan mereka sepeninggal kita. Karena itu jangan pernah duakan sholat dan prioritaskan pendidikan. Sebaliknya, prioritaskan sholat, karena itu tujuan hidup. Sedangkan pendidikan itu hanya sarana. Pendidikan, warisan, investasi itu hanya sarana. Tujuan kita hidup adalah agar kita bisa beribadah kepada Allah. Jangan pernah duakan. Ketika kita sebagai orang tua menduakan sholat, walaupun kita tidak berkata, nah, sholat itu nomor 2, yang penting kamu cerdas, kamu ranking, tidak, tapi prakteknya. Ketika anak kita telat sholat subuh, kita berkata, kasihan, masih kecil, kasihan, capek, kemarin main seharian. Tapi giliran anak itu mau ujian, tidak ada kata kasihan. Dibangunkan pagi-pagi. Dibangunkan pagi-pagi. Tidak ada alasan, masih kecil. Ini praktek-praktek yang menggambarkan sikap menduakan sholat. Padahal Nabi SAW telah menanamkan kepada kita, mengajarkan, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anakmu untuk sholat sejak mereka umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Dan kalau anakmu sudah 10 tahun belum juga sholat, belum juga rajin sholat dengan syarat rukunnya, pukul mereka. Coba bapak ibu berintrospeksi diri. Yang pernah mukul anaknya, pernah jewer anaknya, pernah nyubit anaknya, kenapa mereka dipukul? Kenapa mereka dijewer? Kenapa mereka dicubit? Apakah karena mereka telat sholat berjamaah? Apakah karena mereka sholatnya tidak thamanina? Apakah karena mereka tidak sempurna wudunya? Atau karena mereka tidak mau berangkat sekolah? Atau karena mereka mungkin memecahkan piring? Atau karena mereka mungkin menumpahkan masakan, motori rumah? Dan kita introspeksi diri. Memerintahkan kita pukul anakmu kalau mereka menumpahkan makanan, motori rumahmu. Kalau mereka tidak mau bantu pekerjaanmu di pasar, cewek mereka tidak. Nabi hanya memerintahkan kita mukul anak kalau anak tidak mau sholat. Ini praktek-praktek menduakan sholat, itu akan kita pertanggungjawabkan kelak dari kiamat. Karena diakui atau tidak, kita telah menjadikan sholat menjadi yang kedua, bukan jadi yang pertama. Bapak Ibu sekalian, di antara bentuk dosa-dosa yang selama ini kita lakukan dan tidak kita sadari, kita merasa itu sesuatu yang biasa, itu dianggap sebagai sudah wajar, dan bahkan kita mengatakan, bahkan kita melakukan pembelaan terhadap dosa-dosa tersebut, adalah hubungan laki-laki dan wanita. Kita tidak pernah risih melihat keluarga kita tidak berjilbab. Kita anggap biasa, tradisi di Indonesia. Bersalaman dengan teman sejawatnya, bersalaman dengan tetangganya, dengan sepupunya, biasa sepupunya. Bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Tapi
Tapi di kita ini menjadi sesuatu yang biasa. Oh, teman sekolah, oh itu tetangga sendiri, itu sepupu, dianggap oh itu pakleknya, padahal bukan paklek itu. Hanya saudara sepupu kedua, ketiga dianggap paklek, Pak D. Padahal sudah tidak ada hubungan mahram. Ya. Ini harus kita sadari. Mari kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar di dalam keluarga kita. Karena tugas orang tua terbesar bukan menafkahi. Tugas terbesar orang tua bukan menjadikan anaknya kenyang, berpakaian yang layak, punya kendaraan yang mewah, bukan. Tugas terbesar orang tua, simak firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nar. Bentengi diri kalian dan keluargamu dari ancaman siksa. Allah tidak menyiksa hambanya gara-gara hambanya tidak sekolah, hambanya miskin, hambanya tidak punya pakaian yang branded, tidak punya kendaraan. Tidak. Allah tidak akan menyiksa hambanya gara-gara anak Anda jalan kaki kalau ke sekolah, atau tidak punya pekerjaan yang menetap tapi kerjanya serabutan. Allah tidak menyiksa gara-gara itu. Tapi yang akan menjadi alasan Allah menyiksa hambanya adalah tatkala tidak sholat, tatkala tidak berpakaian yang menutup aurat, tidak mengetahui yang ma'ruf, melakukan yang mungkar, halal haram, ditabrak. Ini yang akan menjadi alasan kenapa anak kita disiksa. Tugas terbesar orang tua adalah menyelamatkan anak keturunannya dari ancaman neraka. Jangan dikira bahwa tugas orang tua mencerdaskan anaknya. Bukan. Itu bukan yang terbesar. Yang terbesar tugas orang tua adalah menyelamatkan anaknya dari ancaman neraka. Anaknya bisa jadi profesor. Apakah dia sukses? Tidak. Bisa jadi dia gagal total kalau ternyata anaknya tidak paham agama, tidak menunaikan ajaran agamanya. Walaupun dia orang kaya raya menjadi presiden, jadi orang paling sukses di negara ini, tapi dia gagal total kalau anaknya tidak kenal Rabbnya. Makanya Yakub alaihissalam, antum syuhada'il hadar Yakub al-maut. Apakah kalian hadir ketika Yakub menghadapi ajalnya, datang kematian kepadanya? Idh qala li bani, Yakub kumpulkan anak keturunannya, dipanggil semuanya. Ya bunayya ma ta'buduna min ba'di. Nah, apa yang akan kalian sembah sepeninggal bapak kelak? Yakub tidak bertanya, nak, bagaimana karir, bagaimana pendidikanmu, bagaimana dagangmu, bagaimana rumahmu, engkau akan kemana, engkau akan berbuat apa? Tidak. Yang ditanya, apakah anak keturunannya masih istiqamah beribadah kepada Allah. Ini tugas terbesar. Orang tua harus memastikan bahwa anaknya berada di ruang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya senantiasa beribadah kepada Allah, bukan memastikan anaknya punya masa depan. Karena masa depan anak kita sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mereka lahir ke dunia, Allah sudah mencatat jatah rezekinya. Dan seluruh jatah rezeki anak kita pasti akan didapat, tidak mungkin luput. Tidak akan mungkin luput. Ya, karena dikisahkan dalam hadis Ibnu Mas'ud bahwa yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Penciptaan kalian itu di dalam perut ibumu selama 40 hari masih dalam kondisi nutfah. Tsumma yakunu 'alaqah. 40 hari selanjutnya segumpal darah. 40 hari selanjutnya mudghah, segumpal daging. Setelah genap 120 hari
Tsumma yursil ilaihi malak. Allah akan kirim malaikat yang menuliskan takdir anak kita, diri kita. Sejak kita masih berada dalam perut ibu kita 120 hari, sejak itu ditulis takdir. Takdir spesial untuk masing-masing kita. Tentang ajalnya, kapan dia mati, berapa lama dia akan bertahan di dunia ini. Tentang rezekinya, apa yang dia makan, apa yang akan dia minum, apa yang dia kendarai, sampai akhir hayatnya dia akan dapatkan. Tentang amalnya, syaqiyun aw sa'id, apakah yang akan dia kerjakan semasa hidupnya, dan nasibnya nanti dia menjadi orang yang sukses, masuk surga atau masuk neraka. Semua sudah dituliskan. Inna ruhal qudus nafatha fi raw'i. Malaikat Jibril membisikkan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqa. Tidak ada satu manusia pun yang akan mati sampai dia betul-betul mengenyam seluruh jatah rezekinya. Khudhul halal wa da'ul haram. Tempuh jalan yang halal, tinggalkan yang haram. Ini jaminan. Banyak orang tua takut tentang masa depan anaknya, sehingga anaknya diasuransikan. Nah, ini asuransi pendidikan, ini asuransi kuliah, ini asuransi kesehatan, ini asuransi ini dan itu. Semua sudah didaftarkan asuransi. Khawatir masa depan anak. Tapi tidak khawatir dengan agama anaknya. Tidak khawatir dengan pergaulan anaknya. Tidak khawatir dengan apa ketika dia mati nanti, mati dalam kondisi seperti apa. Tapi tidak demikian dengan Nabi Yakub. Satu-satunya yang beliau pikirkan adalah mata budu Nabi Ba'di. Nak, kamu nanti mau nyembah apa setelah bapak meninggal? Ini bagian dari keteledoran, sikap abai orang tua terhadap tugas terbesar sebagai orang tua. Mamin mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah. Tidak seorang jiwa pun yang terlahir ke dunia ini kecuali dia terlahir dalam kondisi fitrah, yaitu dalam kondisi kenal Rabbnya, beragama Islam, beriman. Itu kodrat setiap manusia lahir. Kemudian fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu akhirnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kenapa? Pendidikan yang ditanamkan adalah Yahudi, maka anaknya jadi Yahudi. Doktrin yang diajarkan adalah Nasrani, maka dia akan menjadi Nasrani. Atau orang tuanya abai, membiarkan anaknya belajar Yahudi, belajar Nasrani, ya anaknya menjadi Yahudi dan Nasrani. Tapi ketika orang tua menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua, dia didik, dia kenalkan dengan Allah, dia ajari syariat Islam, diperintahkan, diberi keteladanan sebagai seorang muslim yang baik, maka anaknya akan menjadi orang yang baik. Itulah yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunannya juga dengan beriman, kelak di surga akan Allah satukan mereka. Siapapun dari mereka yang kedudukannya paling tinggi, maka ayah dan ibunya atau anaknya akan digabungkan dengan yang paling tinggi kedudukannya. Subhanallah. Sehingga jangan berkata anak kita sudah lebih pintar zaman sekarang, mereka sudah lebih pandai baca, mereka sudah bisa cari ilmu pengetahuan sendiri dibanding bapaknya. Bapaknya tidak lulus SD, anaknya sudah profesor. Siapapun apapun gelarnya, tetap status sebagai ayah dan ibu tidak pernah berubah. Tanggung jawab tidak pernah ada yang bisa menggantikan atau mewakili. Tanggung jawab tidak pernah lepas selama hayat masih di kandungan badan. Bapak dan ibu punya tanggung jawab memastikan anak-anaknya tetap istiqomah di atas ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yakub
ketika beliau meninggal, jangan dikira anaknya itu belum lulus SD. Anaknya sudah menjadi nabi. Anaknya Nabi Yakub, ketika Nabi Yakub meninggal itu anaknya sudah menjadi nabi. Tapi apa yang dilakukan? Walaupun mereka sudah berstatus sebagai nabi, tapi tanggung jawab sebagai ayah tidak lepas. Bahwa ayah harus menjalankan proses pendidikan, proses amar ma'ruf nahi munkar terhadap anaknya. Orang tuanya harus memberi wasiat, memastikan bahwa anaknya tetap berada di jalan Allah Azza wa Jalla. Karena itu tanggung jawab. Walaupun anaknya sudah menjadi nabi, apa salahnya? Apalagi kalau sekedar anakku sudah santri, anakku sudah hafal Quran, bapaknya tidak bisa baca bahkan. Itu tidak melepaskan tanggung jawab kepada orang tua, bahwa orang tua tetap harus mengawasi, memastikan bahwa anaknya tetap istiqomah di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun anak kita, tidak akan sebaik anaknya Nabi Yakub. Mereka menjadi nabi. Walau demikian, Yakub ketika akhir hayatnya masih berkata, "Ma ta'buduna min ba'dina?" Kamu menyembah apa sepeninggal bapak? Apa itu pertanyaan yang asing bagi anaknya? Tidak. Anaknya sedang berjuang untuk memperjuangkan ibadah kepada Allah karena mereka nabi, mereka diutus untuk menyampaikan wahyu, mereka ngerti semua. Tapi ini adalah tanggung jawab ayah dan ibu yang tidak boleh diabaikan, dilupakan dengan dalih anakku sudah santri, anakku sudah hafal Quran, anakku sudah pandai bahasa Arab, anakku sudah ini dan itu. Itu tidak melepaskan tanggung jawab. Selama kita semua sadar aku adalah bapak, aku adalah ibu, maka tanggung jawab sebagai bapak tidak pernah lepas. Tanggung jawab sebagai ibu tidak pernah luntur. Walaupun anak kita lebih pandai dibanding kita, tapi kepandaian mereka tidak kemudian menjadikan status orang tua dan tanggung jawab orang tua purna, selesai, tidak. Sampai hayat terakhir, detik terakhir, orang tua masih bertanggung jawab memastikan, mendidik, menegakkan amar ma'ruf munkar, memerintahkan, membimbing dan memberikan wasiat minimal. Khotul iman, kaum muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bukan hanya hidup seorang diri. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, bermasyarakat. Kita punya kewajiban terhadap orang-orang di sekitar kita. Di antara bentuk kewajiban kita kepada orang di sekitar kita, karena ini merupakan sarana yang paling banyak digunakan untuk berinteraksi sosial, adalah komunikasi, berbicara, bertutur kata. Hari ini kemajuan teknologi gadget, HP, medsos itu telah merusak tatanan dan etika berkomunikasi di tengah kita. Anak ketika berbicara dengan orang tuanya sambil melihat HP-nya, sambil membalas temannya di WhatsApp, sambil membaca status temannya, bahkan sambil kepo, mencari tahu apa status temannya, dicari. Padahal bapak ibunya sedang bicara. Tidak dilihat, tidak diperhatikan. Oh ya, dengar kok pak, dengar kok bu, tapi sambil browsing. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kondisi komunikasi yang seharusnya dilakukan Luqman Al-Hakim. Karena ini merupakan ajaran yang indah sehingga Allah abadikan dalam Al-Quran, dalam surat Luqman. Di antara pesan bertuah, dan ini standar komunikasi yang baik. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Nah, jangan kau pernah hadapkan pipimu kepada orang lain. Melengos bahasa sederhananya. Jadi ketika ada orang berbicara, dengarkan, lihat.
tatap wajah orang yang berbicara. Jangan melengos, jangan berikan pipimu kepada orang yang sedang berbicara kepada. Itu sama sekali tidak menghargai. Itu sama sekali bukan komunikasi yang baik. Itu adalah bentuk kesombongan atau bentuk ketidakpedulian, merendahkan orang yang diajak bicara. Ini diajarkan dalam Al-Quran. Tapi hari ini istri diajak bicara suaminya, ya matanya masih di mana? Di HP. Tangannya sambil scroll kanan dan kiri. Status temannya lebih penting dibanding suaminya sedang berbicara. Anak ketika diajak bicara orang tuanya pun demikian, matanya tidak lepas dari HP-nya. Sambil buka sana buka sini, scroll sana scroll sini. Ini adalah dosa. Ini bukan adab. Ini adalah bentuk durhaka kepada orang tua. Tapi akhirnya orang tua pun sadar, ya sudahlah, masih mending anaknya masih jawab. Anaknya tetangga cuman diajak bicara orang tuanya. Apa? Itu adab hari ini. Ini budaya, ini dosa. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Nah, jangan kau pernah hadapkan pipimu kepada orang lain. Apalagi ini matanya nunduk, kepalanya nunduk, sudah tidak tahu, tidak dengar, jawabannya cuma ha ho. Adab apa seperti ini? Dan orang tua pun membiarkan anaknya seperti itu. Sudah anak zaman sekarang, Ustaz. Masih dijawab, masih mending. Itu gara-gara kita membiarkan anak kita seperti itu terus-menerus sampai akhirnya hari ini menjadi sebuah kebiasaan. Itu dosa. Orang tuanya ikut dosa. Karena telah membiarkan kemungkaran terjadi di depan matanya, membiarkan anaknya tidak beradab, membiarkan anaknya tidak punya etika kepada ayah ibunya, apalagi kepada orang lain. Guru-guru pun demikian, membiarkan murid-muridnya, santri-santrinya berperilaku yang sama. Padahal ini sebuah kemungkaran yang harus diingkari. Sudah perbuatan yang buruk yang harus dirubah. Tapi kita kalah. Maka orang tua hari ini harus sadar bahwa di tengah keluarganya sedang terjadi peradaban yang buruk, kebiasaan yang hina dina, tidak menghargai manusia, lebih menghargai HP-nya, lebih menghargai medsosnya. Orang tua menjadi orang nomor 10 dalam kehidupan anaknya. Orang tuanya rela dengan hal itu. Bisa jadi nomor 100. Anaknya baru akan melihat bapaknya kalau sudah selesai 100 grup, 100 temannya. Sudah dilihat statusnya, sudah dilihat poster yang di-share oleh temannya. Bahkan bapaknya lagi bicara pun, Pak, lihat temanku punya poster baru. Subhanallah. Tidak didengerin sama sekali. Ini adalah bentuk dosa. Bukan hanya anaknya yang dosa, orang tuanya pun ikut dosa karena telah membiarkan anaknya punya akhlak yang buruk. Mari kita rubah. Kita tanamkan kepada anak kita adab akhlak. Sebagaimana Luqman Al-Hakim menanamkan etika komunikasi, dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Hari ini kita cuma berkata bahwa ya yang masih didengar Ustaz, jangan dibesar-besarin lah. Andai ini bukan masalah serius, Allah tidak akan ceritakan dalam Al-Quran. Al-Quran itu bukan kitab sampah yang isinya cuma dongeng, penting tak penting. Semua yang ada dalam Al-Quran itu adalah hal penting, itu kitab suci. Begitu pentingnya adab komunikasi, maka Allah abadikan. Bukan hanya sejak zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dari sebelum Nabi Muhammad sudah diajarkan adab berkomunikasi. Karena ini merupakan sarana paling banyak digunakan untuk interaksi.
rusaknya hubungan anak dengan orang tua, saudara dengan saudara, masyarakat, salah satunya adalah komunikasi yang buruk. Makanya dalam ayat lain Allah tegaskan wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku agar mereka senantiasa bertutur kata yang terbaik, ahsan. Bukan sekedar yaqulul lati hiya hasan. Tidak. Bukan hanya sekedar yang penting baik. Tapi Allah perintahkan agar kita bertutur kata yang tersantun, yang terbaik. Kalau tidak, apa yang akan terjadi? Inna syaitana yanzahu bainahum. Karena kalau kita tidak bertutur kata yang terbaik, maka setan pasti akan mengadu-adu kita. Setan pasti akan mengadu-adu kita, menjebak-jebak kita agar kita saling memusuhi, saling membenci, saling sakit hati. Ini hal besar. Ini hal yang besar sehingga dalam Al-Quran pun sampai diabadikan, dalam Al-Quran pun sampai dijelaskan sedetail itu. Karena memang kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang akan terus berinteraksi dan saling membutuhkan. Dan keharmonisan interaksi sosial hanya bisa diwujudkan kalau kita bertutur kata yang baik. Kita bertutur kata yang terbaik. Kalau tidak, rusaklah hubungan kita. Suami istri kacau gara-gara komunikasi yang gagal. Anak dan orang tua rusak hubungannya gara-gara komunikasi yang buruk. Tetangga rusak hubungannya karena komunikasi yang buruk. Maka mari kita kembalikan, kita hidupkan kembali adab berkomunikasi yang baik. Jangan sampai budaya mesin, WhatsApp, Telegram, dan yang lainnya, itu adalah mesin, itu benda. Memang itu mereka akhirnya menjadi pengganti kita, penyambung lidah kita dalam komunikasi. Tapi mereka menyampaikan komunikasi itu tanpa adab, tanpa rasa, tanpa etika. Manusia hari ini seakan-akan hendak berubah menjadi mesin, menjadi aplikasi. Jangan. Aplikasi itu dibuat oleh orang-orang yang tidak kenal adab, orang-orang yang tidak punya etika, orang-orang yang tidak kenal Allah dan hari akhir. Kita sebagai umat yang beriman, kita harus sadar bahwa kita dirusak. Maka mari kita didik keluarga kita, kita tanamkan agar keluarga kita betul-betul beradab. Bagi banyak orang itu sepele, tapi ini hal yang besar. Karena keharmonisan hidup sebagai makhluk sosial, baik dalam tatanan yang kecil ataupun dalam tatanan yang luas, ketika kita senantiasa berkomunikasi dengan etika yang baik, niscaya keharmonisan, ketentraman, keutuhan, kesatuan itu akan dapat dijaga. Ya. Di antara perbuatan dosa yang sering tidak kita sadari, yang sering kita tidak sadari bahwa itu telah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini ketika kita berjumpa dengan teman, tidak lagi mengucapkan assalamualaikum. Kita mengganti dengan ucapan-ucapan yang istilah-istilah yang familiar di masyarakat, bro, kawan, atau yang sejenis. Bolehlah itu disebut, tapi pertama kali yang diucapkan apa? Salam. Kita hari ini bahkan mengganti dengan salam-salam lain, salam Islam. Mau selamat pagi, mau selamat sore, atau salam perusahaan, salam ini dan salam itu semua adalah hal-hal yang tidak dibenarkan. Doa salam itu adalah sebuah doa. Dan Nabi kita sudah mengajarkan bahwa ucapan salam di antara kita itu assalamualaikum, berupa doa kebaikan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan buat salam perdagangan, salam apalagi, itu tidak diajarkan dalam Islam.
itu berarti kita telah mengganti syariat. Assalamualaikum itu adalah ucapan yang harus diucapkan. Tahiyyatuhum fiha salam. Bahkan penghuni surga saja kelak ketika mereka berjumpa, ucapan mereka bukan salam penghuni surga, bukan. Ucapannya tetap assalamualaikum. Tahiyyatuhum fiha salam. Ucapan berjumpa mereka adalah assalamualaikum. Itu Al-Quran yang menceritakannya, Pak. Jadi sebaik apapun kita hari ini, program kita, kegiatan kita, perusahaan kita, masyarakat kita, jangan berganti selain dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini yang masih mempertahankan assalamualaikum sebagai ucapan ketika berjumpa pun ternyata masih berdosa, karena dia hanya mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal. Walau sudah pakai peci, sarungan, pergi ke masjid, sudah jelas bawa sajadah mau Jumatan, kalau tidak kenal ya tidak salam, lewat begitu saja. Tapi kalau yang pakai sarung itu adalah orang yang kita kenal, kita naik motor, assalamualaikum Pak. Tapi kalau dikenal ya lewat. Alasannya apa? Kan saya naik motor, Ustaz. Nah, kenapa tadi kalau kenal walaupun pakai motor mengucapkan salam? Inna min asyrati sa'ah, kata Nabi. Di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah assalamu lil ma'rifah. Ucapan salam itu hanya disampaikan kalau kenal. Dah kenal ya udah, tidak ada kata salam. Bahkan sudah sama-sama di masjid, sama-sama di masjid ini, sudah pasti Muslim, tidak akan Yahudi itu ke masjid, tidak ada Nasrani itu mau sholat. Sudah jelas di masjid Jumatan sholat berjamaah, tahu tadi satu baris soft, ya udah masuk dan keluar bagaikan robot. Tidak kenal itu orang baru di kampung ini. Ya kalau tidak kenal ya salami, akhirnya akan jadi kenal. Nah kalau tidak pernah mau nyalami, kecuali kalau sudah dikenal, kapan kenalnya? Berarti akan seumur hidup tidak akan pernah salam. Ya biar dia kenal, dia orang baru kan. Subhanallah. Salam pun bersyarat. Orang baru, pendatang harus salam duluan kepada yang pribumi, kepada orang yang lebih lama duluan di kampung sini. Ini syarat apa? Syariat apa itu? Kalau kita tahu dia muslim, hakul muslim alal muslimi situn, kata Nabi. Hak muslim atas muslim itu 6. Salah satunya adalah kita fasallim. Kalau ketemu ucapkan salam. Nabi tidak berkata kalau ketemu dan dia orang lama, dan dia orang tua, dan dia penduduk pribumi, dia penduduk asli, selama dia muslim ucapkan salam. Siapa yang duluan, siapapun. Memang etikanya yang lebih muda mendahului mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Yang berkendara mengucapkan salam kepada yang duduk, yang berjalan. Itu hanya etika adab lebih sempurna, menggabungkan dua adab. Menghormati yang lebih tua, maka yang muda lebih duluan salam. Tapi tidak ada yang salah kalau yang tua mengucapkan salam duluan kepada yang muda. Tidak ada yang salah, karena itu hak. Kita punya kewajiban yang harus kita tunaikan. Itu hak saudara kita selama dia muslim. Maka mari kita tinggalkan perilaku buruk salam kalau kenal. Sampai suatu hari saya ditegur oleh orang. Ketika saya mengucapkan salam, saya tanya dari mana kabarnya, gimana keluarga, bagaimana. Tiba-tiba dia nanya, Ustaz, antum udah kenal kok, kayaknya akrab sekali. Subhanallah. Saya kenal dia orang muslim, ya akhi. Dia orang muslim, tapi saya namanya pun tidak tahu. Dari mana dia tidak tahu. Apa profesinya tidak tahu. Tapi saya tahu dia adalah saudaraku, seorang muslim, maka dia punya hak. Haknya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hak minimal dia yang harus kita tunaikan.
Kadang mungkin istri kita bertanya ketika kita nyalami orang, bang, emang siapa dia? Kok nyalami? Ya dia muslim. Kok nyalami? Jadi namanya muslim kita ucapkan salam walaupun tidak kenal. Ini termasuk dosa yang harus kita sadari. Karena ketika kita berjumpa dengan muslim tidak mengucapkan salam berarti kita tidak menunaikan haknya. Tidak menunaikan hak berarti dosa. Tidak menunaikan hak berarti dosa, seperti utang tidak mau bayar. Nabi telah menegaskan hakul muslimi alal muslim. Hak muslim atas orang muslim lainnya. Coba kita bandingkan 6 hal yang Nabi sebutkan. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau ketemu ucapkan salam. Idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia ngundang, penuhi undangannya. Kalau dia maridho, sakit, jenguk. Kalau dia mati, antarkan jenazahnya. Dosa enggak? Ada orang mati biar berangkat ke kuburan sendiri. Dosa. Kita punya kewajiban untuk mengantarkan jenazahnya ke kubur. Makanya para ulama mengatakan mengantarkan jenazah ke kuburan itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sampai tidak ada yang mengantarkan, tidak ada yang menguburkan, maka seluruh umat Islam berdosa. Ya, maka hentikan budaya ucapan salam hanya gara-gara kenal. Salam itu adalah identitas kita sebagai seorang muslim. Ya, di antara kebiasaan buruk dan itu dosa. Kebiasaan buruk dan itu adalah dosa yang harus kita tinggalkan, tidak boleh kita lakukan lagi. Seringkali kita lebih akrab, lebih care, lebih peduli dengan teman satu pengajian, satu perusahaan, satu pasar dibanding saudara kita satu nasab. Kita punya kakak, kita punya adik, kita punya paman, kita punya bibi. Mereka itu lebih berhak untuk kita berbuat baik dibanding apa? Dibanding teman. Ya, teman itu kita punya kewajiban sebagai sesama teman. Tetapi hubungan nasab itu lebih kuat dibanding hubungan persahabatan teman sejawat. Karenanya jangan pernah lupakan keluarga. Jangan pernah lupakan, jangan pernah duakan kerabat kita. Karena mereka senantiasa melekat dengan diri kita, punya kewajiban. Bahkan di antara kita ada hubungan waris mewarisi. Maka tunaikan, sambung silaturahmi kita. Kadang kita lebih peduli dengan teman satu grup dibanding saudara. Saudara ya ada grup, tapi kalau lebaran saja mulai muncul. Nah, kapan mau balik kampung nih? Tapi gimana hari ini? Hari ini kita pernah nanya saudara kita apa kabarnya? Tapi dengan teman di grup satu RT, satu perusahaan, satu kantor, setiap hari nanya, update informasi, update berita. Gimana sih pulang? Kok enggak muncul, enggak nongol di grup itu, enggak ada komentarnya? Kita tanyakan. Tapi saudara kandungnya itu melekat dengan kita. Bisa jadi kalau teman kantor itu kita bisa ganti kantor besok. Dia bisa jadi resign. Kenapa kita begitu peduli? Bukan berarti kalau kita sehari ini tidak usah peduli dengan, tidak, bukan ajakan ke sana, bukan, tapi ajakan untuk nasab. Kenalilah nasab kalian karena silaturahmi itu wajib. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzina tasaaluna bihi wal arham. Menyambung silaturahmi itu wajib. Allah memberikan warning, peringatan. Waspadailah oleh kalian Allah Azza wa Jalla yang murkanya begitu pedih, dan waspadailah oleh kalian hubungan rahim, hubungan nasab yang disebut dengan silaturahim. Laisal wasilu bil mukafi, kata Nabi.
Orang yang silaturahmi itu bukan orang yang cuma berbalas. Dia kirim hadiah ya saya kirimi, dia nyapa ya saya sapa, dia ngasih kabar ya saya nanya. Tidak. Yang menyambung silaturahmi yang sebenarnya adalah yang proaktif, menjaga agar hubungan silaturahminya itu tetap hidup, tetap terjaga utuh. Walakinal wasil man yasilu rahimahu wa in qutib. Yang betul-betul mendapat predikat menyambung silaturahmi adalah orang yang senantiasa berusaha menyambung, padahal di sisi lain memutusnya. Sisi lain melupakan, kita berusaha mengingat, kita berusaha mengunjungi, walaupun dia tidak pernah balas kunjungi. Adik dikunjungi tidak pernah balas kunjungi ke kakaknya, tidak apa-apa, karena silaturahmi tidak ada bedanya. Adik ke kakak, kakak ke adik, paman ke keponakan, ponakan ke paman. Ponakan masih muda dikunjungi pamannya tidak pernah balas mengunjungi, diundang pun tidak datang. Justru ini keutamaan bagi paman. Pahalanya semakin sempurna ketika pamannya berusaha menjaga silaturahmi, padahal keponakannya abai, tidak peduli, bahkan mungkin melupakan. Hari ini kita nasab rahim, hubungan kekerabatan itu karena kita sudah terpencar-pencar. Dulu tahun era 60-an dan sebelumnya jarang orang nikah antar kota, nikah antar provinsi, atau nikah antar pulau, sehingga silaturahmi itu masih dengan mudah dijalin. Kenapa? Satu desa, jauh-jauhnya beda kecamatan, jauh-jauhnya cuma beda kabupaten, tapi masih satu daerah. Sekarang sudah lintas pulau. Jarang sekarang saudara, 5 orang saudara tinggal di satu desa. Yang satu di Jakarta, yang satu di Kalimantan, yang satu di... Hari ini sudah seperti itu polanya. Akhirnya apa? Masing-masing seakan-akan hidup sebatang kara di tempatnya. Tidak pernah kenal, tidak pernah saling sapa. Ketemunya hanya lebaran. Kalau bapak ibunya sudah meninggal dunia, selesailah. Tidak pernah ada lagi ketemuan. Yang paling bagus dari mereka masih nelpon-nelponan, tapi tidak pernah ada lagi keinginan untuk ketemu. Kenapa? Pemersatunya sudah hilang, bapak ibunya sudah tidak ada. Subhanallah. Padahal nasabnya belum jauh, masih saudara kandung. Itu pun hubungannya sudah rapuh sekali. Kenapa? Biangnya apa? Biangnya karena materi. Biangnya materi. Karena kakaknya tidak pernah ngasih, anaknya tidak pernah ngasih, anaknya merasa tidak butuh. Padahal hubungan rahim, hubungan silaturahmi itu tidak boleh diukur dengan materi. Itu hubungan yang sakral. Allah yang menciptakan adanya hubungan kita dengan kakak, dengan adik, dengan paman, itu yang menciptakan Allah. Kalau hubungan kita dengan teman sejawat, hubungan kita dengan kolega, dagang, dan seterusnya, itu hubungan yang sementara. Tidak ada, kemudian menjadi ada, dan bisa jadi akan segera putus kembali. Tapi hubungan yang abadi, dunia hingga akhirat, itu harus menjadi prioritas. Hari ini ketika kita menganggap perilaku kita, walaupun kita tidak berkata, realnya kita bertegur sapa dengan saudara itu sebulan sekali aja belum tentu. Bertukar cerita dengan saudara sebulan sekali aja belum. Tapi dengan teman kantor setiap hari update cerita, hari ini makan apapun di upload di hari ini aku dapat durian murah loh, di share ke teman grupnya, karena itu katanya informasi yang penting. Ketika kita, paman kita, adik kita, kakak kita, tidak ada rasa ingin tahu apa yang dimakan hari ini, kesulitan apa yang dihadapi oleh keluarga kita. Bisa jadi mereka sedang dalam kondisi masalah, dalam kondisi sakit, dalam kondisi sedang kesusahan ekonominya,
atau punya problem dengan keluarga, kita bukan manusia yang terakhir tahu. Ini adalah dosa yang tidak kita sadari, menduakan rahim kita, keluarga kita. Padahal banyak ayat, banyak dalil dalam hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk apa? Silaturahim. Tapi karena pola kehidupan sosial yang sudah globalisasi, hubungan kita tidak lagi antar keluarga, hubungan kita sudah katanya antar negara, bahkan di dunia maya. Kita punya kerabat di dunia maya yang seringkali lebih diprioritaskan. Ini adalah dosa kita. Kita tetap harus sadar bahwa hubungan yang Allah ciptakan itu lebih abadi dan lebih prioritas. Makanya Nabi bersabda, "Innamad dunya li arba'ati rajulin." Penghuni dunia ini hanya ada 4 kelompok. Hanya ada 4 kelompok. Kelompok pertama, rajulun ata'allahu ilman wa malan. Kelompok pertama, orang yang diberi ilmu dan diberi harta. Dia punya ilmu agama, menguasai ilmu agama dan punya kekayaan. Maka fahuwa yattaqi fihi rabbah. Karena dia punya ilmu, ketika bekerja, berdagang, dia senantiasa menjaga agama Allah, mengindahkan aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Yasilu bihi rahimah, dan dengan hartanya dia sambung hubungan silaturahminya. Wa ya'rifu lillahi haqqah, dan dia tunaikan hak Allah, zakat, sedekah, infak dia tunaikan. Fa huwa bi arfa'il manazil, ini manusia yang paling mulia, kata Allah. Ini adalah manusia paling mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Orang yang kedua, orang yang atahullah ilman wa lam yu'tihi malan. Punya ilmu, tahu hukum-hukumnya, tapi miskin, tidak punya harta. Maka karena dia paham ilmunya, dia kuasai ilmunya, fahuwa yakun, dia punya tekad, punya semboyan, punya niat yang kuat, punya hazm. Kalau dia punya harta, dia akan lakukan seperti orang pertama tadi. Dia akan jaga agama Allah SWT. Dia tidak akan melanggarnya. Dia akan sambung silaturahminya. Dia akan tunaikan hak Allah. Hadhihi niyatuhu, kata Nabi. Ini niatnya. Ini tekadnya. Ini cita-citanya. Ini obsesinya. Huwa biniyatihi fil ajri sawa. Bekal niat ini menjadikan dia dan orang pertama sama pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalaupun hari ini antum tidak punya duit untuk nyantuni keluarga, masa paket data berkirim WA ke keluarga nanya Mas, Bang, Kak, Om, Pak D, tidak punya? Subhanallah, karena kita telah mengukur hubungan silaturahmi itu dengan tidak ada perlunya. Tidak ada perlunya. Tapi ketika kita mengharap grup itu menjadi konsumen kita, kita punya grup dan kita punya barang dagangan, berharap anggota grup beli produk kita, tiap hari kita sapa. Tiap hari kita sapa, subhanallah, karena kita telah mengukur hubungan kita aktif semuanya dengan apa? Materi. Ini bagian dosa kita telah menelantarkan, mengabaikan kewajiban silaturahim. Ya, kewajiban silaturahim. Tanamkan dalam anak-anak kita. Tanamkan dalam keluarga kita bahwa mereka punya yang namanya rahim. Kita dan mereka pernah bersatu dalam rahim seorang wanita. Baik ibu, nenek, buyut, dan canggah serta seterusnya. Maka itu disebut dengan rahim. Karena kita pernah bersatu dalam rahim seorang wanita. Bisa ibu kita, bisa nenek kita, bisa buyut kita, dan seterusnya. Maka hubungan ini tidak boleh putus. Hubungan ini terus harus disambung. Hubungan ini terus harus dijaga. Fadhil iman, di antara dosa yang sering terjadi dan tidak kita sadari, karena kita telah terperdaya, tersibukkan, terlalaikan dengan
kehidupan dunia kita, bahwa kita seringkali berhubungan dengan orang lain pun, bukan hanya keluarga, dengan orang lain pun ukurannya materi. Walaupun dia orang Konghucu, walau dia orang Nasrani, walau dia orang yang paling jahat kepada Allah Azza wa Jalla, orang paling kafir, tapi selama dia klien kita, melarisi dagangan kita, maka kita akan peduli dengannya. Kita akan peduli. Tapi walaupun dia orang taat, paling taat di dunia ini, kan dia tidak pernah jadi pelanggan kita, tidak ada kepentingan dengan kita, maka kita tidak merasa perlu untuk bersaudara dengannya. Padahal Allah telah menegaskan innamal mu'minuna ikhwah. Maksudnya orang-orang mukmin itu semuanya adalah saudara. Awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali pengikat pemersatu yang paling kuat, ya, ikatan iman terkuat adalah adanya loyalitas. Hubungan cinta mencintai dasarnya karena Allah. Jadi bertanya karena Allah, berkunjung karena Allah, bertemu karena Allah, sayang karena Allah. Bukan karena dia klien kita, bukan karena dia melarisi, bukan karena mereka adalah bos kita, bukan. Mari kita bangun hubungan kita itu bukan karena materi. Jangan sampai kita menduakan akhirat kita. Jangan sampai kita menduakan, menggadaikan iman kita hanya gara-gara materi. Bangun hubungan kita itu atas dasar iman. Bukan berarti terlarang kita berdagang dengan Yahudi. Tidak, Nabi dulu berdagang dengan Yahudi. Tapi Nabi lebih peduli dengan sahabatnya yang miskin dibanding dengan Yahudi yang ngutangi beliau. Nabi ketika semasa hidupnya sallallahu alaihi wasallam pernah berutang kepada Yahudi. Ada orang-orang Yahudi yang berbuat baik kepada beliau, tapi kepedulian beliau kepada sahabatnya yang miskin, yang dalam kesusahan lebih besar dibanding kepedulian beliau kepada orang ahlul zimmah yang kadang menghutangi Nabi SAW ketika beliau berdagang. Makanya Mus'ab ibn Umair dikisahkan, beliau adalah anak seorang bangsawan dan kaya raya di Mekah. Ketika perang Badar, di keluarga Mus'ab bin Umair yang muslim hanya dia. Yang lainnya saudara-saudara kandungnya dalam kondisi masih musyrik. Ketika perang Badar, adik kandung Mus'ab bin Umair ditawan oleh seorang sahabat. Ketika Mus'ab bin Umair melintas, beliau melihat adiknya sedang diikat tangannya oleh salah seorang Ansar penduduk Madinah. Maka Mus'ab bin Umair segera berkata, "Usdud, ikat kuat-kuat." Karena ibunya punya harta yang banyak. Ibunya lelaki ini punya harta yang banyak, berarti itu ibunya sendiri. Semoga nanti ibunya mau nebus dengan tebusan yang besar. Maka adik kandungnya heran. Hadhihi wasiyatuka bi ya akhi. Heran, Mas. Masa kamu mau ngomong kayak gitu? Malah aku disuruh diikat kencang-kencang. Innahu akhi dunak, katanya. Yang saudara itu adalah dia, bukan kamu. Yang saudaraku itu dia, ini Ansar, ini orang Ansar penduduk Madinah yang tidak ada hubungan nasab sama dirinya. Sedangkan kamu bukan saudaraku.